Korupsi bayang-bayang yang mengintai, menyelinap dalam kegelapan kekuasaan, menyisap darah negeri rakyat jelata, membuat rakyat terhina dan terluka. Di balik senyum para koruptor, tersembunyi niat busuk dan serakah. Mereka merampas hak rakyat jelata, meninggalkan mereka dalam keputusasaan. Dampak korupsi terasa merajalela, infrastruktur hancur, pendidikan terabaikan, rakyat terpinggirkan, kesejahteraan sirna. Negeri ini terbelenggu dalam kepalsuan. Namun, janganlah kita menyerah pada keputusasaan. Bersama-sama kita perangi korupsi ini. Dengan kejujuran dan integritas yang tulus, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Mari bersatu dalam satu tekad, melawan kejahatan yang merajalela, merebut kembali keadilan dan kebenaran, membangun negeri yang bebas dari korupsi. Korupsi adalah musuh yang harus dilawan, menghancurkan moral dan kepercayaan. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan untuk menciptakan masa depan yang bersinar. Dalam setiap ruang kekuasaan haruslah ada kualitas dan keterbukaan agar korupsi tak punya tempat lagi dan rakyat dapat hidup dengan sejahtera. Jangan biarkan korupsi merajalela. Jadilah pahlawan yang berani berbicara. Laporkan setiap tindakan yang mencurigakan untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Bersama kita bisa mengatasi korupsi dengan membangun kesadaran dan edukasi, mengajarkan nilai-nilai integritas dan menjadi teladan bagi generasi mendatang. Korupsi musuh kita semua. Mari kita berdiri bersama dan melawannya dengan hati yang jujur, sikap yang tegas. Mari kita bangun negeri yang bersih dan adil. Sosok RBS atau Robert Bono Susatya kini menjadi perhatian dan terseret dalam kasus korupsi timah yang juga menyeret Harvey Moise dan Helena Lim. RBS atau Robert Bono Susatya akhirnya muncul menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. RBS adalah bos dari Harvey Moise, suami Sandra Dewi dan Helena Lim di kasus korupsi tambang ilegal di Bangka. RBS ini bahkan disebut-sebut bos besar dalam proyek tambang ilegal dan korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Suami Sandra Dewi, Harvey Moise terseret terkait posisinya sebagai perwakilan PT Refine Bangkatin atau RBT, salah satu perusahaan pertambangan asal Bangka. Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024. Sehari Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim pun juga ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi yang sama. Helena Lim dijadikan tersangka soal posisinya sebagai manajer PT Quantum Skyline Exchange yang mengelola dana corporate social responsibility dari hasil penambangan liar yang diakomodir Harvey Moise. Namun dalam hal ini Harvey Moise dan Helena Lim diduga bukanlah ujung tombak dari pihak yang menikmati hasil korupsi. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, diduga ada sosok berinisial RBS yang merupakan official benefit atau penerima manfaat. RBS 13 jam diperiksa penyidik kejaksaan, dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam kasus korupsi dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 pada Selasa 2 April 2024. Dari pantauan tribunnews.com, Robert yang mengenakan baju batik berwarna merah bata keluar dari ruang pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Ia tak berkata banyak terkait agenda pemeriksaannya soal kasus tersebut.